Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan yang menarik buat gue dan pengen gue sampaikan ke kamu. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang kontroversi seputar terbitnya buku kelima dari seri Cormoran Strike yang berjudul Troubled Blood yang ditulis oleh Robert Galbraith yang merupakan nama pena dari J.K. Rowling. Ini gue syuting di hari Selasa dan tadi pagi ketika gue buka Twitter langsung dikasih rekomendasi sebuah trending topik dengan hashtag RIP J.K. Rowling. Kemudian gue menelusuri tweet-tweet yang menggunakan hashtag tersebut dan tampaknya isunya tuh masih sama gitu dengan kontroversi yang pernah gue bicarakan juga di video kabar Kamis sebelumnya mengenai J.K. Rowling yang dicap sebagai transfobik. Kenapa isu ini muncul lagi? Yaitu karena hari ini 15 September buku kelima itu kan terbit ya, Troubled Blood, dan di dalamnya itu mengusung premis seorang serial killer laki-laki yang berpakaian seperti perempuan untuk membunuh korban selanjutnya yang juga adalah perempuan gitu. Gue nggak ngerti apa hubungannya dengan transfobik gitu kan, tapi yang pasti buku kelima ini dihujat habis-habisan di Twitter oleh tentu saja kelompok yang mendukung atau pro transgender. Apakah ini sebuah strategi marketing atau bukan, gue nggak tahu juga, cuman sayang aja ya kalau menggunakan strategi marketing seperti ini di mana yang diangkat dari sebuah buku lebih ke sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Gimana opini kamu atau pandangan kamu terhadap kasus atau kabar yang lagi heboh ini? Tulis di kolom komen di bawah ya. Kabar kedua lagi-lagi menyangkut sebuah karya yang akan terbit dan diiringi dengan kontroversi meskipun tidak seheboh yang sebelumnya tadi mengenai J.K. Rowling. Yang ini mengenai film Enola Holmes yang akan tayang di Netflix tanggal 23 September. Sebenarnya trailernya tuh udah nongol kemarin-kemarin ya dan udah heboh sebenarnya kemarin-kemarin. Cuman gue baru sempet merhatiin sekarang, baru cari tahu sekarang ketika gue googling muncullah sebuah berita yang mengatakan bahwa film Enola Holmes ini dituntut oleh Doyle's Estate yang merupakan pemegang hak cipta terhadap karya-karyanya Conan Doyle gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa karyanya Conan Doyle ini udah masuk ke public domain dan dengan demikian bisa diakses secara gratis oleh siapapun, tapi katanya menurut artikel ini ada 10 cerita yang masih ada copyrightnya, yang masih ada hak ciptanya, dan Enola Holmes ini tuh diambil dari salah satu cerita tersebut. Selain itu yang jadi pokok tuntutan itu adalah bahwa karakter Sherlock Holmes di dalam film Enola Holmes ini digambarkan sebagai sosok yang ramah gitu ya. Bahkan Sherlock Holmes di sini membela adik perempuannya si Enola Holmes itu. Terus yang bikin konyol juga si Sherlock Holmes-nya menyukai anjing gitu ya, liking dog. Karena kita memang tahunya kan Sherlock Holmes itu adalah detektif yang dingin gitu ya. Bahkan ada sebutannya di artikel ini brain without hearts gitu. Jadi sosok detektif yang jenius tapi dingin gitu, bersikap dingin. Dan itulah sebenarnya yang jadi kontroversi atau subjek tuntutan dari Doyle's Estate. Jadi yang kena dituntut itu adalah Netflix, penulisnya, sama Penguin Random House. Apakah ini strategi marketing juga? Kalau yang ini sih jujur berhasil gitu ya, berhasil membangkitkan rasa penasaran gue yang tadinya kayak biasa-biasa aja gitu. Oh, film Enola Holmes ya udahlah ya gitu. Tapi karena ada artikel tentang ini, ada berita bahwa Netflix dituntut karena menciptakan karakter yang berbeda dibanding bukunya, gue jadi jujur termakan gitu ya dan penasaran akan menonton filmnya nanti tanggal 23 September. Gimana kalau menurut kamu, opini kamu dan pandangan kamu? Kasih tahu di kolom komen di bawah ya, kita ngobrol di situ. Kabar ketiga adalah tentang acara Festival Buku Asia yang diadakan oleh penerbit Haru akan beralih ke negara Korea. Kalau kemarin kan membahas segala sesuatu tentang negara Jepang ya, khususnya yang di bidang literasi. Kemarin gue juga hadir di sesinya Akiyoshi Rikako Sensei. Nah, kali ini akan membahas negara Korea. Salah satu pembicaranya adalah Baek Sehe yang menulis I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Di sesinya nanti akan menyoroti tentang proses kreatif gitu ya, tentang isu kesehatan mental. Kalau kamu tertarik dengan isu tersebut dan juga memang pembaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, bisa ikutan sesi ini di tanggal 4 Oktober. Kabar keempat adalah tentang sebuah acara buku yang rutin diadakan setiap tahun bernama Indonesia International Book Fair. Tahun ini IIBF juga akan mengadakan acaranya dengan format online alias virtual di tanggal 28 September nanti sampai 7 Oktober. Seperti IIBF offline di mana ada booth-booth dari berbagai macam penerbit dan juga komunitas. Menurut caption yang ada di postingan ini akan ada 150 booth virtual dan juga akan ada webinar serta book talk dan pastinya bazar buku. Bazar bukunya ini menggandeng Shopee. Jadi nanti kita bisa belanja buku-buku dari penerbit-penerbit
penerbit yang berpartisipasi di Shopee yang akan menawarkan promo-promo diskon menarik. Untuk tahu apa aja penerbit yang berpartisipasi, kamu tinggal cek di Instagramnya IIBF. Kabar kelima adalah tentang acara 100 tahunnya Agatha Christie berkarya yang akan diadakan oleh Gramedia bekerja sama dengan komunitas Sel-Sel Kelabu dan Detectives ID. Acaranya diadakan hari Sabtu besok. Kita akan ngobrolin tentang karya-karyanya Oma Agatha Christie, ya kan? Buat kamu yang emang udah penggemarnya Oma Agatha dan juga emang ngikutin karya-karyanya beliau, ikutan hari Sabtu besok. Caranya gimana? Tinggal ketik join di kolom komen postingannya Detectives ID yang ini. Ada 5 kabar untuk Kamis ini setelah gua vakum selama sebulan lebih kayaknya ya. Semoga kabarnya kali ini memuaskan kekepoan teman-teman tentang acara-acara atau gosip-gosip di dunia perbukuan. Gua nantikan opini serta pandangannya serta komentarnya terhadap kabar-kabar yang gua sampaikan di hari Kamis ini. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!